Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah baiknya sama-sama buka dengan presiden doa yang akan dipimpin oleh kelas ini. Saya Bapak. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih Bapak sudah membantu Bapak. proses pembukanya doa. Selanjutnya kita teruskan dengan ulang. Ini kita kenalan dulu satu-satu. Dimulai dari apa saja? Silakan. Yang pertama. Perkenalkan, nama saya Putri Hasan. Perkenalkan, nama saya Jihan Kolibala. Perkenalkan, nama saya Surya Moha. Oke, baik, tadi sesi perkenalan kita sekaligus juga Bapak Hasan dari itu. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Jihan Moha. Kandungan pembelajaran kita yaitu tentang mata pelajaran SKI yang pada kesempatan kali ini kita akan membedah materi atau mempelajari materi tentang terbentuknya sebuah peradaban yaitu Kerajaan Daulah Abbasiyah. Oke, nah sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ini yaitu tentang Kerajaan Abbasiyah yang kita akan bedah. Tujuannya adalah menganalisis berdirinya dan kemajuan peradaban kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Nah, teman-temanku dan adik-adikku yang saya cintai, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu Kerajaan Daulah Abbasiyah? Ini yang akan kita pelajari hari ini tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Proses pembelajaran Bapak dengan Bapak kalian harus berperan penting yang pertama. Jadi Bapak memberikan kalian sebebas-bebasnya menggunakan media sosial kalian untuk pelajaran. Nah, maka Bapak ingin forum kita atau kelas kita itu aktif dengan pembelajaran menggunakan media digital itu gadget kalian. Nah, Bapak sebelum Bapak kasih tugas ke kalian, Bapak sedikit mengantar terkait dengan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah itu tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Nah, jadi sebelum Daulah Abbasiyah, Kerajaan Daulah Abbasiyah itu ada namanya Kerajaan Umayyah. Nah, pada awal terbentuknya Daulah Abbasiyah itu mengalami masa kejayaan, yang dimana beragam prestasi mereka mampu untuk dicapai pemerintah Daulah Abbasiyah. Nah, keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah yang namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, setelah itu kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Nah, sepeninggalan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin nampak juga. Nah, kekacauan terjadi di mana-mana. Pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Nah, itu sedikit pengantar terkait yang dimana kita akan bahas sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, yang dimana itu ada Kerajaan Umayyah, Kerajaan Bani Umayyah yang Daulah Umayyah, yang dimana mereka itu setelah runtuh dari kekacauan yang ada dan kekhalifahan yang ada, mulai muncullah Kerajaan Daulah Abbasiyah ini. Nah, tapi setelah
setelah dari situ ada namanya faktor-faktor yang terbentuk atau berdirinya sebuah kerajaan itu sendiri, itu Daulah Abbasiyah. Nah, maka Bapak ingin kalian itu berperan penting di dalam ini dengan hal itu kalian mencari apa sih faktor-faktor yang membentuk atau terbentuknya Daulah Abbasiyah di kerajaan Daulah Abbasiyah. Untuk kalian cari di Google atau di platform ada di jadi kelompok satu itu memberikan dua faktor ataupun tiga bisa juga, dan juga kelompok dua itu memberikan dua faktor juga terkait faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Silakan dicari kalau sudah dimasukkan. Silakan. Jadi ini nanti ada ada satu orang yang akan mewakili dari hasil pencarian kalian terkait terbentuknya faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Sudah ada? Jangan lupa ditulis ya, yang tidak dapat tugas untuk mempresentasikan itu sebaiknya menulis di kertas kosong. Oke, silakan sudah ada. Ada dua faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ialah pertama kelemahan dan ketidakpuasan terhadap kekhalifahan Umayyah sebelum itu. Jadi banyak umat Islam terutama Arab Mawali atau orang Mawali merasa diperlakukan tidak adil di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Mereka tidak mendapat hak yang setara meskipun sudah belum Islam. Jadi ketidakpuasan ini menciptakan dukungan besar terhadap gerakan yang ingin menunjukkan kekuasaan Bani Umayyah. Yang kedua itu dari faktor dukungan dari kelompok Syiah dan kaum Mawali. Bani Abbasiyah berhasil menarik seperti kelompok Syiah yang mendambakan kekuasaan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu kaum Mawali Muslimin Arab yang merasa termarginalkan oleh Bani Umayyah juga memberikan dukungan besar karena Bani Abbasiyah menjanjikan keadilan dan persamaan hak bagi seluruh umat Islam tanpa membedakan suku atau bangsa. Nah, faktor-faktor tersebut ini menjadi kekuatan besar dalam memulihkan Daulah Umayyah dan membentuk Daulah Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Terima kasih. Ayo nomor 2, silakan Putri Silvana. Faktor yang pertama terjadinya persaingan dalam membangun kursi kekhalifahan. Nah, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Islam yang lebih menekankan aspek senioritas dan memiliki pengaturan yang tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, adanya konflik politik di masa pemerintah sebelumnya. Latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin sebelumnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Sudah jelaskan. Adapun terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung. Lain yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kerusuhan politik dalam negeri, dan yang kedua munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali yang tadi disebutkan, kelompok dan juga kelompok Dahak bin Qais yang dipimpin oleh Hashim Syaibani, dan kelompok
Syiah yang menilai tawakkuf kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Jadi ketika itu ada perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan, dan juga ada tempat kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Dan yang kelima itu ada wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, itu Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab kira di tahun 102 Hijriah sampai dengan 750 Hijriah. Nah, ada itu bahwa memiliki games di mana kalian silakan membuat soal satu kelompok soal untuk nanti dari soal ini setelah terkait dengan apa yang tadi yang dijelaskan oleh kalian, masing-masing faktor-faktor yang dijelaskan. Nah, sekarang begini, Bapak melepas bunyi kelompok-kelompok sama. Jadi sekarang di posisi individu, bukan berkelompok. Jadi kalau dapat itu jawaban, dapat soal jawab sendiri, dan jawab kelompok. Menyanyi kalau lupa ada 5, secepat. Jadi kalau ada 5, baru ada 3 lalu yang di sini bagaimana terjadinya persaingan dalam memperebutkan kursi kekeluargaan Daulah Abbasiyah. Dari jawabannya di sini itu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru. Juga bagi tradisi Islam yang lebih mengatakan aspek jelas dan menjadi pengambilan yang tidak jelas. Nah, jadi ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat untuk merebutkan kursi kehidupan dan perselisihan di kalangan anggota keluarga Islam. Terima kasih. Oke, sekarang kalian buat refleksi atau buat rangkuman terkait dengan apa yang kalian pahami dari faktor berdirinya kerajaan Daulah Abbasiyah. Buka ini aja buka. Ayo, jangan banyak-banyak. Sudah deh. Dan sudah. Sudah. Oke. Sudah. Terima kasih. Oke lah. Pak saya sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itulah pembelajaran kita ini. Jadi Bapak sudah tidak mau kasih lagi karena itu banyak hal yang sudah diajarkan ke Bapak. Bapak harap ini sudah paham semua terkait dengan pembelajaran kita ini untuk siap membangun agama Islam. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, bersama kita dulu. Kita berdoa.